Sahabat semuanya, teman-temanku semua, para pengejar impian semuanya. Salam sehat luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini kembali lagi jumpa dengan saya di video saya yang terbaru ini gitu. Dan ini merupakan salah satu video yang saya persembahkan buat Anda semuanya. Ya, jadi kenapa saya buat ini? Karena saya barusan habis membaca sebuah riset gitu. Jadi saya ingin memberikan inspirasi kepada Anda lewat video ini ya. Jadi begini, di Amerika Serikat itu ada sebuah lembaga yang melakukan riset ya. Itu kepada masyarakat yang lansia yang berumur 60 tahun ke atas gitu kan. Nah, risetnya ini yang dilakukan yaitu adalah dengan sebuah pertanyaan gitu. Dengan sebuah pertanyaan. Apa sih penyesalan terbesar yang mereka rasakan, para lansia ini rasakan setelah selama ini dia mengalami kehidupan seperti itu. Kira-kira penyesalan apa yang terbesar yang mereka rasakan? Nah, akhirnya hasil daripada survei tersebut, riset tersebut ya, itu jawabannya adalah 99% ya. Penyesalan terbesar itu karena mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan baik. Mereka tidak bekerja keras dengan baik gitu. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sepele lah seperti itu. Nah, itulah penyesalan terbesar daripada hasil survei para lansia di Amerika. Dan memang betul setelah kita hubungkan ya, di tempat kita, di lingkungan kita juga sama gitu. Banyak terjadi seperti ini gitu. Ada yang sudah berusia tapi masih kerja keras, ada yang saya lihat udah tua umurnya tetap juga dia masih bekerja. Nah, ini sesuatu banget gitu. Jadi kemungkinan besar ya, jadi mereka ketika masih muda, mereka ini buang-buang waktu gitu. Mereka tidak melakukan hal-hal yang produktif yang mengantarkan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, saudara, di sini yang perlu kita sampaikan yaitu adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Kita di sini diberikan waktu 24 jam, anugerah yang sangat luar biasa oleh Tuhan, gitu kan. Kita diberikan waktu 24 jam, baik orang kecil ataupun orang tua, ini semua waktunya 24 jam. Ya. Nah, sekarang apa yang membedakan mereka yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, ya, miskin atau di bawah garis kemiskinan, dan mereka yang bisa bersukses atau boleh dikatakan bebas finansial atau kaya seperti itu. Nah, ini yang membedakan itu adalah manajemen waktunya gitu. Manajemen waktu. Jadi mereka yang gagal atau boleh dikatakan miskin dalam hidupnya, mereka menggunakan waktu mereka ini dengan hal-hal yang kurang produktif ya. Lebih banyak nonton TV, lebih banyak ngerumpi, yang hal-hal yang tidak berguna kan. Mungkin lebih banyak nongkrong seperti itu, nongkrong yang tidak jelas seperti itu kan. Nah, sedangkan mereka yang sukses dan kaya ini, mereka menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baik mungkin gitu. Ya, dari baru bangun mereka sudah melakukan hal-hal yang produktif. Contoh seperti media sosial. Ya. Orang-orang yang gagal atau biasa itu
bangun pagi, dia ngambil HP untuk apa? Untuk browsing, kemudian lihat-lihat status orang, komenan orang, bahkan mungkin sampai berdebat kusir gitu kan, saling komen di kolom komen seperti itu, ya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Saling sindir dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat, ya. Nah, sedangkan mereka yang sukses dan kaya ini adalah mereka baru bangun itu melakukan sesuatu yang produktif. Apalagi sekarang ini zamannya zaman online semua gitu. Jadi baru bangun sudah, ya boleh dikatakan mengambil HP ini dengan ngecek ada inbox masuk, ada orderan masuk, nah, menjawab-jawab konsumen dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh mereka yang sukses. Jadi sama waktunya tetapi beda cara untuk penggunaannya. Jadi orang bilang kita bisa menghabiskan waktu tapi kita tidak bisa memilikinya. Nah, seperti itu. Jadi waktu ini cepat berlalu begitu. Hari ini tidak bisa kita cari esok lagi. So, apa yang harus kita lakukan hari ini? Itu yang betul-betul luar biasa, ya. Jadi intinya adalah bahwa waktu ini betul-betul sangat berharga. Mari kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin, ya, agar kita bisa mencapai impian-impian kita dalam waktu yang singkat ini, ya. Hari ini, ya, saya sedikit juga berbagi masalah produktif usia yang produktif, ya. Usia yang produktif itu dari umur 25 tahun sampai 55 tahun. Nah, ini sudah hasil survei juga gitu. Nah, sekarang sisa umur kita berapa? Ya. Contohlah, umur rata-rata 30. Berarti untuk mencapai 55 itu lagi 15 tahun saja. 25 tahun ya. 25 tahun. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda miliki hari ini, ya, seumur sekarang ini, dari apa yang sudah Anda lakukan tahun-tahun kemarin, dan apa yang Anda mau tuju sampai umur 55 ini apa, gitu, ya. Nah, itu yang penting, yang perlu kita gunakan. Ya, kehidupan ideal, ya, kehidupan orang yang ideal itu, ya, yang pertama punya rumah, kan? Ya, rumah minimal lah, ya 500 jutaan lah sampai tanah, ya. Kemudian mobil katakanlah yang sederhana 150 juta. Nah, belum lagi biaya lain-lain kehidupannya gitu kan. Nah, ini kurang lebih membutuhkan uang, ini kurang lebih 600 jutaan seperti itu. Nah, hari ini penghasilan Anda berapa? Contoh, sekarang kalau penghasilan masih 3 juta. Bisa nggak Pak bisa sampai sana? Bisa, 55 bisa. Ya, sampai umur 25, lagi 25 tahun bisa. Jadi 3 juta kali 25, udah 600 juta kan. Tapi Anda sudah tidak makan, tidak minum. Gitu. Untuk mencapai itu. Nah, saran saya, kalau cuman mengandalkan itu penghasilan, kayaknya untuk mencapai gaya hidup yang ideal ini kayaknya tipis gitu, ya. So, apa yang harus dilakukan? Mulailah belajar bisnis, ya. Apalagi Anda yang sudah menjalankan bisnis, ya, tekuni bisnis ini dengan baik, ya. Komitmen, konsisten, belajar terus, bertumbuh terus, upgrade diri Anda, asah kemampuan Anda, jadilah profesional dan pakar di bisnis Anda, ya. Bagi yang belum mempunyai bisnis, hanya mengandalkan gaji, kalau bisa saya sarankan mulailah Anda mengambil sebuah peluang usaha. Apalagi zaman sekarang ini bisnis online ada. Bagaimana caranya? Anda juga bisa nanti
tulis di kolom komen ya, atau langsung saja nanti ke WA pribadi saya. Jadi tidak mesti sekarang ini kita bisnis harus punya modal besar ya, modal yang sangat relatif ada, kemudian resikonya kecil, dan yang sangat luar biasanya Anda tidak perlu ada pengalaman dulu, Anda tidak perlu harus pinter dulu, karena nanti akan dimentorin ya, ada mentor gratis untuk Anda seperti itu. Jadi Anda akan tuntun start menjalankan usaha ini, mengawali dan sampai betul-betul Anda bisa mahir dan bisa sukses di bisnis ini nanti ya. Silahkan nanti di kolom komen bisa Anda komen, atau nanti saya akan berikan linknya dan nomor WhatsApp, Anda bisa langsung chatting saya pribadi seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga hari ini, malam ini bermanfaat buat Anda semuanya. Salam sukses luar biasa.